Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nafiah dari SDN Sukosari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Jombang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Nuning, guru PAI dari SDN Sukosari juga. Kali ini saya akan melakukan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Nuning. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Terima kasih. Berarti sehat? Alhamdulillah, ini suaranya juga agak serak becek. Iya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya, terkait dengan nanti mau melakukan pembelajaran di kelas bersama anak-anak. Iya. Adapun tujuan diadakan supervisi kelas yaitu untuk mengobservasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita melakukan percakapan sebagai langkah awal sebelum nanti Bu Nuning melakukan kegiatan pembelajaran sehingga Ibu dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Di sini saya ada beberapa pertanyaan juga ya. Dari sini kalau saya boleh tahu nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa Bu? Tujuan pembelajarannya, jadi sebelumnya saya mengaku pelajaran PAI di kelas 1 sampai dengan kelas 6 di SDN Sukosari. Perkenalkan, nama saya Nuning. Untuk pembelajaran kali ini saya akan melakukan pembelajaran di kelas 5 dengan materi ketika kehidupan telah berakhir atau iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai untuk kelas 5 yang akan dicapai untuk anak-anak, targetnya yang pertama, anak-anak bisa memahami dan meyakini dengan benar iman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua, menerapkan perilaku baik sebagai bukti bahwa anak-anak tersebut mengimani atau percaya kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang ketiga, mengetahui hikmah dari beriman kepada hari akhir. Dari situ nanti kompetensi apa yang ingin jenengan tunjukkan? Kompetensi yang ingin saya tunjukkan ya, anak-anak nanti tidak hanya mengetahui tentang rukun iman, bahwa kita tahu rukun iman kan ada 6. Nah, jadi anak-anak itu selama ini hanya mengerti rukun iman saja, tapi untuk pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari itu kurang. Terbuktinya anak-anak itu masih sering berkelahi dengan teman ya, kemudian kenakalan-kenakalan anak-anak yang lain dalam perilaku sehari-hari di sekolah, sering mengganggu teman. Nah, itu bukti bahwa perilakunya masih kurang. Nah, jadi dengan pembelajaran ini saya berharap mereka yakin, mau ada hari kiamat, suatu saat nanti akan ada hari kiamat, maka harus memperbaiki sikap berakhlak yang mulia. Seperti itu. Ya, dari sini itu nanti strategi pembelajarannya bagaimana, metodenya? Metodenya, oke. Untuk strategi pembelajaran ini saya menggunakan pendekatan PBL Bu, yaitu problem based learning atau pendekatan pembelajaran berdasarkan masalah. Nah, untuk strateginya atau metode yang saya gunakan itu adalah picture comment dan video comment. Nah, maksudnya nanti di pembelajaran ini saya akan menampilkan kepada anak-anak video tentang hari akhir. Jadi ada 2 video. Yang pertama tentang hari akhir, jadi peristiwa hancurnya bumi dan seluruh isinya, dunia ini hancurnya seperti apa. Nah, kemudian video yang kedua, tanda-tanda hari kiamat. Nah, setelah itu anak-anak kan akan dalam pikirannya itu mereka kan akan, ternyata hari kiamat itu nanti kalau terjadi bumi hancur. Kemudian mereka akan timbul ketakutan, kekhawatiran. Kemudian dalam hatinya itu, terus gimana ya cara menghadapi hari kiamat itu supaya kita siap, itu bagaimana? Nah, saya iringi juga dengan di awal saya menggunakan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu yaitu misalkan mereka mendengar tentang berita orang meninggal,
Pernahkah mereka melihat di televisi tentang bencana alam? Nah, kemudian apakah bagaimana perasaan kalian setelah mengetahui itu semua, dan apakah mereka siap jika menghadapi hari kiamat besok? Nah, ternyata jawaban anak-anak nanti kan kita akan tahu. Yang bisa kita prediksi pasti akan menjawab tidak siap. Nah, dari situ mereka berpikir tidak siap untuk menghadapi hari kiamat. Saya akan membangun perasaan mereka, pengetahuan mereka, dan kesadaran mereka untuk semakin meningkatkan keimanan kepada Allah, semakin berbuat baik, intinya semakin baik kepada teman-teman, terutama di kelas dulu, kemudian nanti di keluarga mereka. Seperti itu. Bagus sekali Bu. Nanti medianya apa yang digunakan Bu? Media yang saya gunakan ini yang pasti ada laptop, kemudian ada layar ini proyektor, ya. Kemudian video gitu. Betul, ada video pembelajaran dan ada materi pembelajaran juga yang sudah saya siapkan. Kemudian nanti saya menggunakan salon gitu saja. Speaker. Rencananya itu hari ini Bu ya kita melaksanakan pembelajaran. Setelah ini kita akan masuk ke kelas. Jadi ini tadi anak-anak masih persiapan. Kemudian saya masih masang-masang peralatan di kelas. Setelah ini kita bisa masuk ke kelas. Nanti saya melakukan supervisi di kelas tidak apa-apa ya? Silakan, baik silakan. Ya semoga nanti Bu Nuning pembelajarannya berjalan dengan lancar. Amin. Dan bisa sukses. Amin. Terima kasih Bu Nuning ya. Dari kita presentasi hari ini cukup. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau melihat mengobservasi pembelajaran dari Bu Nuning. Bu Nuning hari ini mau itu nggih melakukan pembelajaran nggih Mau pembelajaran PAI ke anak-anak di kelas 5. Iya. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Nuning pengen sapa dulu kalian semuanya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik, sehat semua, Ge? Alhamdulillah. Untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua? Ya, nggak apa-apa, nanti teman-teman yang tidak masuk, teman kita yang tidak masuk, kita doakan supaya cepat sembuh, nggih. Amin. Kalau dia sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Kalau dia ada keperluan, ada acara yang lainnya, mudah-mudahan acaranya kita doakan lancar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Saya minta tolong ketua kelasnya untuk menyiapkan, memimpin berdoa. Nggih? Bisa nggih, Mas? Nih, yuk berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang iman kepada hari kiamat atau iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu adalah tentang pembelajaran tentang sesuatu hal yang pasti terjadi tapi belum kita alami. Ya, belum sih? Hari kiamat sudah apa belum? Belum. Nah, anak-anak, Bu Nuning mau tanya dulu sekarang. Pertanyaan ketiga. Bagaimana perasaan kalian ketika mengetahui dua hal yang Bu Nuning tanyakan di depan tadi?
Berita orang meninggal sama berita bencana alam yang korbannya banyak. Kasihan, terus sedih, terus pengen membantu, terus apalagi pengen nyumbang. Takut? Takut kenapa? Takut kena. Takut bagaimana kalau misalkan itu terjadi ke kita, gimana ya? Ya, takut ya. Nah, tanpa kalian sadari, sebenarnya itu semua adalah bagian dari kiamat. Nah, setelah ini kalian akan Bu Nuning bagikan asesmen awal ini dan ini ya. Yang satu ini kognitif, yang satu ini yang ini kognitif, yang ini non kognitif. Maksudnya apa? Yang ini ada hubungannya dengan pelajaran, dengan materi kita sekarang. Yang ini yang tidak ada hubungannya. Jadi pertanyaan bebas. Bisa mengerjakan ya anak-anak? Benar bagikan ya? Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian bisa meyakini ada hari kiamat, ada hari akhir dengan benar. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan makna iman kepada hari akhir. Dan kehilangan cahayanya. Ini menjadi bulan pulihkan. Ini terjadi secara tiba-tiba saat kita disibukkan dengan urusan dunia dan hal yang kita Allah. Kehidupan ini harus sangat panjang, tidak mentakutan luar biasa. Manusia akan lari menjadi kemana diri. Mereka seketika tidak peduli lagi dengan kata benda, dengan keluarga yang baik, dan bahkan dengan. Jadi yang hijau itu ya. Bisa dibaca-baca lagi kira-kira jawabannya ada yang mau diperbaiki atau enggak? Iya, maksudnya mempresentasikan itu sampai bacakan hasilnya diskusi sampai itu tadi. Oke. Iya, dibaca dulu. Buat usah semua sudah kenal saya. Ya, menyampaikan hasil presentasi, hasil diskusi kelompok ular galang. Silakan. Ayo yang lain Satu. diperhatikan. 1. Tulislah apa yang terjadi pada video pertama. Pada video pertama terdapat tsunami, gempa dan tanah longsor, gunung api meletus dan bumi hancur, dan semua orang akan meninggalkan dunia. 2. Tulislah apa yang terjadi pada video kedua. 1 hari sebelum kiamat, dan trompet sangkakala akan dibunyikan, dan Dajjal akan muncul di bumi, dan Imam Mahdi akan membunuh Dajjal. 3. Tulislah hal penting yang terdapat pada video ketiga. Beriman kepada Allah dan malaikat, dan menjelaskan tentang hikmah kepada hari akhir. Sekian dari kelompok. Itu tadi adalah hasil kerja kelompok kita, hasil mengerjakan LK mandiri dan LK kelompok tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang iman kepada hari kiamat. Ayo Mas Vino, kenapa sakit kah? Mboten nggih. Nah, untuk presentasi kelompok kalian berikutnya apa yang harus diperbaiki? Kalau waktunya kerja kelompok harus kompak. Kalau waktunya kerja kelompok yang satu mikir, yang lainnya ikut mikir. Nggak boleh hanya bergantung pada 1 orang, 2 orang saja. Semua harus ikut membantu ya Mas Wian ya. G. Kemudian berikutnya anak-anak, kesimpulan yang bisa kalian kita simpulkan sama-sama, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama apa? Hari kiamat pasti terjadi. Yang kedua, kalau kita memang belum siap dengan datangnya hari kiamat, maka kita harus berlomba-lomba menjadi orang yang lebih baik. Dengan apa? Berperilaku sopan, berperilaku terpuji. Betul Mas Rizky. Begitu nggih? Nah, sekarang Bu Nuning tanya, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini?
Senang. Apakah kalian memahami, paham, mengerti dengan pembelajaran hari ini? Paham banget. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Untuk berikutnya nanti kita akan ketemu lagi di pembelajaran yang selanjutnya hari Selasa depan. Nggih. Untuk tugasnya diingat-ingat yang tadi sudah Bu Nuning jelaskan, nggih. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Bu Nuning minta maaf kalau ada kekurangan, nggih anak-anak. Nggih, yuk kita tutup bersama-sama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka alam bihi fardudahu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Oke, dilanjutkan dengan pelajaran berikutnya dari Bu Nuning. Bu Nuning cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Nur Nafiah, JGB Angkatan 10 dari SD Negeri Sukosari, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Saya di sini ditemani oleh Bu Nuning, guru PAI yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Nuning. Waalaikumsalam, Bu Nafi. Baik, dalam kegiatan percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan lagi beberapa pertanyaan kepada Bu Nuning terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu Nuning lakukan. Pertama yang ingin saya ketahui, bagaimana perasaan Bu Nuning saat melakukan observasi tadi, Bu? Pembelajaran tadi dengan anak-anak menyenangkan, kemudian ya happy lah sama anak-anak, senang. Alhamdulillah ya Bu ya, bisa berjalan dengan baik. Bisa Bu Nuning ceritakan kembali area pengembangan apa yang Bu Nuning lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah tahapan pembelajaran yang sudah Ibu terapkan. Oke, baik. Jadi tadi pembelajaran saya, anak-anak seperti biasanya kalau awal pembelajaran kita awali dengan berdoa, kemudian mengecek persepsi anak-anak, kehadiran, kemudian saya berikan pertanyaan pemantik sebelum pembelajaran, kemudian saya sampaikan tujuan pembelajaran, metode dan pendekatan yang saya gunakan dalam pembelajaran tadi, kemudian anak-anak saya ajak untuk saya motivasi. Sebelum saya ajak untuk masuk ke materi, saya motivasi dulu kenapa kita harus mempelajari bab tentang iman kepada hari akhir. Kemudian setelah itu anak-anak saya ajak untuk melihat 2 buah video tentang terjadinya hari kiamat. Setelah itu anak-anak mengidentifikasi, menganalisa permasalahan yang ada dalam video tersebut atau yang timbul karena telah menyaksikan video yang saya tampilkan tadi secara berkelompok. Kemudian anak-anak mengerjakan LK mandiri. Kemudian setelah itu anak-anak menyampaikan hasil diskusi dalam presentasi kelompok. Masing-masing kelompok itu melakukan diskusi tadi Bu Nafi, kemudian disampaikan dalam presentasi. Setiap kelompok menunjuk 1 orang anak untuk maju menyampaikan hasil diskusi kelompoknya mereka. Setelah itu saya berikan penguatan dengan materi pembelajaran, materi tentang hari kiamat. Anak-anak mengerjakan LK mandiri, kemudian mengumpulkan. Setelah itu anak-anak saya tanya, karena sudah akhir pembelajaran, saya ajak untuk menyimpulkan dan menganalisa pembelajaran tadi itu bagaimana, apa ilmu yang kita dapat dari pembelajaran hari ini. Kemudian anak-anak menyebutkan, bermacam-macam, bervariasi jawabannya,
Tapi yang saya bisa garis bawahi adalah anak-anak bisa mengambil materi penting atau ilmu penting atau pengetahuan penting dari pembelajaran pada hari ini. Kemudian saya sampaikan refleksi tentang berjalannya diskusi dan pembelajaran hari ini, kemudian penutup begitu. Oh iya. Kemudian apakah dalam pembelajaran tadi itu ada kendala atau hambatan yang menurut Bu Neng bisa dari anak-anak atau dari Kalau kendala pasti ada, walaupun itu alhamdulillah masih bisa saya atasi. Misalnya kendala di anak-anak sih, beberapa kan namanya kerja kelompok itu kadang-kadang ada yang anggota kelompoknya itu 2-3 anak berpikir yang lainnya mengerjakan, pasif ya? betul, yang lainnya itu hanya mendengarkan atau yang lainnya hanya tambah membuat keramaian, membuat rame. Nah itu kemudian saya kondisikan, ayo ikut berpikir, ikut sumbang ide, ikut berdiskusi bersama temannya. Jadi hasil diskusinya ini adalah murni hasil pemikiran dari beberapa anak, karena kan ini kembali lagi adalah tugas kelompok. Begitu saja kendalanya. Dari kendala itu mungkin Bu Nunung bisa tahu apa yang menyebabkan kendala itu terjadi. Yang menyebabkan kendala itu terjadi itu biasanya anak-anak itu, ya itu tadi, pembagian tugas di kelompok tersebut itu kurang. Jadi misalkan sudah terbiasa, sudah kebiasaan sejak sebelum pembelajaran bersama saya, yang biasa berpikir hanya anak-anak yang itu saja. Yang pintar gitu ya. Betul, yang pintar dengan yang pintar itu nanti satunya nulis, satunya mikir, satunya membacakan soal. Nah yang lainnya itu akhirnya main sendiri ke kelompok yang satunya, ganggu yang kelompok satunya. Jadi waktu di awal itu mestinya mereka bisa pembagian tugas dulu, seperti menjelaskan job description-nya itu apa. Oh yang ini membacakan soal, yang ini, jadi semuanya itu ikut aktif, ikut berpartisipasi, harusnya begitu. Jadi rencana ke depannya barangkali bisa mengurangi hambatan yang tadi itu seperti apa Bu? Rencana ke depan, misalkan saya ada pembelajaran lagi PAI dengan diskusi kelompok, saya akan mengarahkan anak-anak dulu. Saya instruksikan untuk satu kelompok ini nanti dibagi tugasnya. Siapa yang menulis, siapa yang membacakan soal atau permasalahan, siapa yang berpikir, yang lainnya juga harus urun ide. Nah itu harus jelas pembagian tugas di kelompok tersebut. Jadi seimbang antara semua anggota kelompok ini ikut bekerja, ikut berpikir, dan ikut ikut berproses. Aktif semua gitu. Aktif semua, tidak ada yang pasif, betul. Iya. Baik, terima kasih Bu Neng. Semoga rencana Bu Nuneng nanti untuk itu tadi berjalan dengan baik. Amin. Dan itu saya tunggu perubahan pembelajarannya itu ya supaya lebih baik lagi ya. Terima kasih, saya sudah tidak sabar. Terima kasih Bu Nuneng sudah membantu saya untuk supervisi. Sama-sama.